Alhamdulillah Mbak masih bisa bertemu kembali nggih untuk berbagi tips, sampai video ini terupload nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam rahayu nggih Mbah. Gimana kabarnya Mbah? Harapan semua senantiasa diberi sehat, murah rezeki, panjang umur, awet momong anak putu nggih Mbah. Dan buat Mbah semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar nggih, dan mungkin ada yang lagi sakit. Harapan saya mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertunda ya Mbah. Amin amin ya robbal alamin. Di sini saya kedatangan MP3 Mbah dengan model kayak tabung ya. Sebenarnya untuk kewenangan MP3 seperti ini sudah sering saya upload ya, tapi mungkin untuk video kali ini mungkin ada manfaatnya Mbak ya. Jadi baik mungkin cara pembongkaran mungkin yang belum tahu ya, sengaja saya upload dengan harapan ada manfaatnya Mbak, kira-kira seperti itu Mbak. Untuk kasus ini mati Mbak ya, tidak menyala. Kita coba cek apanya yang rusak, kira-kira seperti itu Mbak. Kita buka terlebih dahulu. Untuk cara bukanya seperti itu Mbak ya, ada baut 2 di belakang. Yang bagi yang belum tahu, untuk model begini ada juga 2 baut, bisa dilihat itu tertutup lapisan Mbak ya. Jadi kita buka terlebih dahulu untuk lapisan berikut, kita buka terlebih dahulu baru kita buka bautnya Mbak. Di situ ada 2 baut Mbak, kira-kira seperti itu Mbak. Sambil lalu Mbak nggih, untuk sahabat dan Mbak semua yang ingin berlangganan gratis untuk video-video terbaru atau tips-tips terbaru dari saya, monggo dinyalakan tombol atau tanda lonceng. Tapi ingat Mbak, tombol itu tidak akan nongol kalau belum mensubscribe Mbak. Jadi harus mensubscribe ke depan supaya kalau ada video atau tips terbaru nongol di pemberitahuan Mbak. Nggak usah di like Mbak, nggak usah di like. Cukup komentar jika ada yang mau ditanyakan. Dan bagikan sekiranya video ada manfaatnya Mbak. Oke Mbak, kita buka terlebih dahulu ya, bisa dilihat seperti berikutnya. Mohon maaf Mbak, video ini durasinya panjang sekali Mbak, jadi untuk mengurangi durasi sedikit saya percepat Mbak ya. Bisa dilihat Mbak ya, bisa dilihat kira-kira penampakannya seperti ini. Barangkali ke depan mau memperbaiki ya. Ada 2 soket yang free atau tidak terpasang ya. Kita buka terlebih dahulu Mbak. Di situ ada 2 pengunci ya. Untuk melepas ini ada 2 pengunci dan 2 soket yang tidak terpakai ya, bisa dilihat Mbak ya. Untuk sebenarnya bisa saya hafal Mbak ya untuk letak-letak kabelnya, tapi di sini sengaja saya berikan apa ya, tanda buat sahabat-sahabat semua yang barangkali nanti bingung untuk memasangnya. Bisa diberikan tanda seperti berikut, baru kita lakukan pelepasan Mbak, supaya nanti tidak lupa tempat-tempatnya, kira-kira seperti itu Mbak. Jika ikut terlepas bisa dipasang kembali Mbak ya untuk soketnya. Oke Mbak, kita pindah tempat, kita bawa kepalanya saja karena untuk tempat servis saya sempit Mbak ya. Bisa dilihat Mbak ya, konektornya sudah tidak karu-karuan ya. Saya curiga kerusakan hanya di bagian konektor Mbak, yang menyebabkan tidak masuk di cas atau mati. Saya curiga di area konektor. Bisa dilihat Mbak ya, bisa dilihat jalurnya terangkat ikut konektor, bahkan bukan cuma jalurnya tetapi juga dudukannya. Bisa dilihat kondisinya memprihatinkan Mbak ya. Untuk MP3 begini biasanya cuma 2 jalur saja yang aktif Mbak ya, jalur cas. Untuk jalur datanya ada memang beberapa yang ada, tapi ada juga yang tidak ada. Kalau ini saya cek tidak ada Mbak ya, untuk jalur data tidak ada.
jadi cuma jalur cas saja. Bisa coba saya ukur dulu apakah korslet atau short. Kita cari jalur positif negatifnya Mbak ya. Kita cari jalur positif dan negatifnya. Biasanya kalau negatif atau ground itu menyatu dengan body ya, kira-kira seperti itu. Itu jalur positifnya di sebelah bawah Mbak ya. Jika mungkin nanti memperbaiki model yang begini, jalur positifnya yang cas sebelah bawah atau sebelah kiri Mbak ya. Kita berikan sedikit timah Mbak supaya rapi. Seperti berikut ya, saya akan akali. Saya tidak menggunakan konektor cas untuk memperbaiki Mbak ya, karena kondisinya juga sudah memprihatinkan. Takutnya nanti 1-2 hari komplain Mbak ya. Seperti cara sebelumnya sebenarnya sudah ya Mbak ya, sudah pernah saya share ya, tapi ini saya share lagi berhubung apa Mbak ya, berbeda merek. Barangkali teman-teman bingung mungkin di mana jalur positif negatifnya cas, barangkali mungkin tidak tahu cara bongkarnya. Dengan video ini mudah-mudahan ke depan bisa bermanfaat Mbak ya. Ini pengerjaannya sebenarnya tidak susah Mbak, cuma yang jadi masalah itu apa Mbak ya, yang jadi masalah itu ribet bongkarnya begitu loh Mbak. Ribet bongkarnya, ribet nyari jalurnya, baru terakhir nanti kita bikinkan sendiri untuk posisi lubang. Jadi insya Allah dengan cara begini insya Allah awet Mbak. Dari pengalaman saya dengan mengganti konektor seperti ini, itu sampai saat ini belum pernah mengalami, tidak diminta-minta Mbak ya, belum pernah dikomplain untuk pergantian konektor seperti ini. Jadi lebih aman Mbak ya, karena tidak bisa dipungkiri banyak model-model begini yang kadang baru dibeli, pagi dibeli, sore sudah rusak. Ada yang sering saya dapati seperti itu. Kita coba tes menggunakan power supply Mbak, apakah menyala. Sudah saya bikinkan memang Mbak ya, bisa dilihat Mbak ya, bisa ngecas Mbak ya, bisa ngecas, bisa dilihat bisa ngecas. Kita ukur apakah ada short, apakah 5 volt, di atas 5 volt, di atas 5 volt Mbak ya, dipastikan aman, tidak short ya. Biasanya kalau short itu kadang-kadang kita cas pun dia tidak naik 5 volt, berarti dipastikan ini sudah bisa ngecas. Tanpa tadi tidak saya pasang baterai Mbak ya, karena baterai saya lepas. Kembali langkah selanjutnya kita pasang kembali, karena kita sudah solder ke jalurnya untuk kabelnya ya. Kabelnya tidak usah panjang-panjang, sekitar 20 cm saja, kira-kira seperti berikut. Setelah kita pasang Mbak ya, mohon maaf setelah kita pasang kita lubang Mbak ya. Untuk video pelubangan saya tidak bikin video, bukannya tidak dibikin video Mbak, lupa mencet tadi lupa mencet, jadi tidak kerekam untuk pembikinan lubang. Tapi saya rasa mudah ya untuk pembikinan lubang, cukup menggunakan solder. Bisa dilihat seperti berikut di lubang, nah, baru di lubang pakai solder ya. Minta maaf tadi lupa tidak kepencet karena waktu di pause, tidak lupa di play lagi. Setelah itu kita pasang volumenya Mbak ya. Setelah itu kita rapikan, kita pasang untuk jalur-jalurnya.
langkah selanjutnya yaitu modif cas Mbah. Langkah selanjutnya kebetulan kalau dapat kasus begini, beliau yang punya itu saya suruh bawa juga untuk casnya, ambil juga untuk casnya supaya tidak merusak cas, barangkali mau dipergunakan untuk cas handphone juga. Di sini saya tidak memotong kabel, di sini saya hanya mengupas kabel dan membikinkan jalur sendiri, jadi nanti di cabang 2 Mbak ya, kira-kira seperti itu. Dan untuk pengetesan di sini saya menggunakan USB detektor atau USB tester ya, bisa dilihat 5,9 volt ya untuk casnya, 5,2 kok 5,9. Setelah itu kita sambung kabel. Bisa untuk lebih bagusnya lagi supaya ampere tidak terlalu turun, kita solder Mbak ya, jangan cuma disambung terus diikat, ditutup solasi. Akan lebih bagus lagi jika kita lakukan penyolderan supaya ampernya tidak turun, kira-kira seperti itu Mbak. Dalam beberapa kasus kalau menempelnya kurang rapat, itu nanti akan menjadikan kendala. Tetap ngecas tapi biasanya agak lama atau mengalami penurunan ampere waktu saat proses pengecasan Mbak. Jadi jika tidak terlalu merepotkan, bisa kita solder saja Mbak. Setelah itu kita tutup Mbak ya, kita tutup bisa menggunakan solasi sembarang ya, dari kita solasi, atau di sini saya menggunakan solasi kertas ini Mbak, tapi kuat juga ini Mbak. Setelah itu kita tutup supaya terlihat rapi. Jadi nanti ada 2 cabang Mbak ya. Jadi cas yang pertama tidak kita, maksudnya kabel cas yang pertama tidak kita rusak. Coba kita sekarang tes di USB tester, apakah ada tanda-tanda ampere masuk setelah kita cas Mbak ya. Kalau tidak ada ampere masuk berarti tidak ngecas Mbak ya. Kita coba tes cas. Bisa dilihat Mbak ya, ampere masuk ya, bisa terlihat. Untuk tempatnya terserah dari kita Mbak ya. Berhubung beliau itu mintanya yang di atas begitu Mbak, supaya enak kalau ngecas begitu loh. Saya tadi menyarankan untuk dari samping begitu loh biar terlihat rapi, tapi beliau malah minta dari atas ya, terpaksa saya ikuti yang beliau minta, kira-kira seperti itu Mbak. Oke Mbak, langkah selanjutnya yaitu langkah pemasangan Mbak ya. Kita coba pasang terlebih dahulu, kita kembalikan seperti semula Mbak ya. Kita pasang kabel-kabelnya Mbak. Video ini sebenarnya panjang sekali Mbak ya, tapi saya sedikit percepat Mbak ya untuk mengurangi durasi. Intinya saya tunjukkan bagaimana cara membongkar dan memasang ya, kira-kira seperti itu. Jeroannya seperti apa Oke Mbak, setelah terpasang jangan lupa memasang 2 baut pengunci Mbak ya, 2 baut pengunci modul yang mana harus terpasang Mbak ya, dan wajib kalau tidak terpasang nanti ditekan nanti jeblos Mbak ya. Seperti berikut Mbak, kita rapikan, jangan sampai kabelnya ketindis waktu dipasang. Setelah itu kita kencangi bautnya Mbak. Kita pasang pelan-pelan Mbak. Ini bautnya ini tidak bisa dilepas masalahnya Mbak, dia ngikut di kendorin, tidak bisa terlepas. Jadi harus kita cari posisi pertama, kita paskan bautnya. Oke Mbak, kita tutup. Setelah kita tutup kita berikan
kita tambahkan sedikit lem ya, karena lem yang pertama itu daya rekatnya sudah berkurang. Setelah itu kita pasang seperti berikut ya. Bisa dilihat Mbak ya, enggak terlalu jelek-jelek amat ya untuk posisi casnya. Sebenarnya bagusnya di samping Mbak ya, sebenarnya bagusnya di samping, cuma beliau mintanya di atas ya, saya ikuti permintaan beliau, kira-kira seperti itu Mbak. Kita posisikan volumenya Mbak, jangan sampai posisinya itu kan ada Mbak, volume paling kecil paling besar, jadi ada tandanya, jangan sampai lari, kira-kira seperti itu. Sebenarnya lari pun tidak masalah, cuman enggak enak dilihat Mbak ya. Oke Mbak, setelah itu kita tes pakai cas, langsung pakai casnya beliau, yang mana saya tambahkan USB tester untuk monitoring apakah casnya ini bagus, karena tadi kita tes tidak menggunakan cas Mbak ya, menggunakan power supply. Oke sip Mbak, ampere masuk ya, berarti bagus Mbak, sip, aman terkendali Mbak ya. Oke Mbak, cukup sekian dulu ya untuk tips atau video kali ini. Mudah-mudahan ke depan ada manfaatnya nggih, dan jika ada salah kata mohon dimaafkan nggih Mbak. Dan buat sahabat dan mbak-mbak semua, jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah nggih. Dan khusus buat sahabat saudaraku muslim dimanapun Anda berada yang lagi monitor, sekedar mengingatkan, bismillahirrahmanirrahim, fasoli lirobika wanhar, perbaiki sholat dan perbanyak sholawat. Akhir kata, akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam creativity. The Bluetooth device is ready to pair.